Modul 2.1A6 Refleksi terbimbing menjawab pertanyaan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Bersama saya Ida Maya Dewi Merta SPD, calon guru penggerak Angkatan 2 Kabupaten Banggai. Pertanyaan pertama, dari apa yang sudah Anda pelajari? Materi apa yang menurut Anda dapat menjadi solusi bagi permasalahan yang terkait dengan pembelajaran di kelas Anda? Materi yang menurut saya menjadi solusi bagi permasalahan terkait pembelajaran di kelas adalah dengan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang akan menjadi solusi dalam menghadapi kondisi siswa yang memiliki karakter, keunikan, dan ciri khas masing-masing, memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda, serta mempunyai gaya belajar yang berbeda pula. Sebelum pembelajaran berdiferensiasi dimulai, guru harus mempersiapkan lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian, guru dapat melihat kesiapan belajar murid, melakukan pemetaan minat kemampuan siswa, dan profil belajar murid. Bila murid telah siap belajar, maka pembelajaran akan sangat mudah dilaksanakan. Guru dapat menggunakan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, pemberian tugasnya lebih fleksibel, mudah diterapkan, sehingga memungkinkan murid untuk berekspresi sesuai minat dan bakatnya. Selain itu, juga membuat murid lebih senang belajar serta tidak merasa dipaksa untuk melakukan sesuatu yang mereka sukai. Hal tersebut sangat baik untuk diterapkan. Pertanyaan kedua, apa yang menurut Anda sulit untuk diterapkan? Mengapa menurut Anda hal tersebut sulit diterapkan? Hal yang sulit diterapkan yaitu menyiapkan proses pembelajaran sesuai dengan semua minat dan bakat murid dalam belajar. Hal tersebut disebabkan karena, pertama, sulit melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid terutama dalam pembelajaran daring saat situasi pandemi COVID-19 saat ini. Kedua, memilih kegiatan belajar pada tahap diferensiasi yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid. 3. Kesulitan memanajemen waktu dengan baik dalam menggunakan strategi pembelajaran yang bervariasi berdasarkan profil belajar dengan alokasi yang terbatas. 4. Belum memiliki acuan penilaian atau asesmen yang jelas. Pertanyaan ketiga, jika Anda harus menerapkan hal yang sulit tersebut, dukungan apa yang Anda perlukan? Kemana atau bagaimana Anda akan dapat mengakses dukungan tersebut? Dukungan yang saya perlukan adalah, yang pertama, murid sebagai objek utama bagi saya dalam melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid. 2. Motivasi dan penguatan dari kepala sekolah dan pengawas. 3. Rekan sejawat yang dapat memotivasi dan berkolaborasi dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi secara bersama-sama. 4. Kolaborasi bersama orang tua murid untuk memberikan data tambahan dalam pemetaan kebutuhan belajar anak mereka. 5. Tersedianya perangkat pembelajaran dan penilaian yang sudah jelas dan siap dilaksanakan. 6. Pemerintah dalam hal ini Kemendikbud dalam hal menyiapkan sistem dan mekanisme pelaksanaan yang menjadi acuan secara menyeluruh di Indonesia. Kemana atau bagaimana mengaksesnya? Yang pertama, membangun komunikasi dan pendekatan positif bersama dengan murid agar dapat melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid dengan baik. 2. Berkoordinasi bersama dengan kepala sekolah dan pengawas untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah.
Ketiga, menjalin komunikasi dan hubungan positif dengan rekan sejawat agar dapat memberikan informasi tentang pembelajaran berdiferensiasi dan dapat menerapkannya bersama-sama. 4. Membangun komunikasi positif dengan orang tua murid, baik melalui media sosial atau mengagendakan pertemuan rutin untuk membahas perkembangan murid. Kelima, mencari dan mempelajari referensi atau literatur yang terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. 6. Mengikuti seminar, buka karya, dan workshop untuk membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi. 7. Bergabung dan berperan aktif dalam komunitas praktisi yang memiliki visi dan misi yang sama. 8. Mensosialisasikan melalui media sosial untuk mengedukasi semua orang tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pertanyaan keempat. Jika Anda menghadapi sebuah situasi di mana kebutuhan belajar siswa Anda tidak dapat diakomodasi oleh pembelajaran berdiferensiasi, beranikah Anda mengambil risiko untuk memodifikasi pembelajaran Anda meskipun hal tersebut mungkin tidak umum atau tidak sesuai dengan sistem yang ada? Jelaskan pendapat Anda dengan alasannya. Jawabannya, saya berani mengambil risiko tersebut. Alasannya karena sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan dari pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak, sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia atau anggota masyarakat. Sesuai dengan peran seorang guru penggerak yang harus menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid, dengan selalu melakukan inovasi, menggunakan metode dan strategi pembelajaran yang bervariasi, agar dapat mewujudkan merdeka belajar, sehingga dapat menciptakan profil pelajar Pancasila yang menguasai keterampilan abad 21. Jika pembelajaran berdiferensiasi ini belum dapat mengakomodasi kebutuhan belajar murid, maka sebagai guru penggerak kami dituntut untuk selalu memiliki nilai mandiri dan inovatif untuk menemukan atau memodifikasi pembelajaran sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan memenuhi ketercapaian tujuan dari pembelajaran tersebut serta tidak bertentangan dengan norma-norma dan hukum yang berlaku. Demikian refleksi saya. Terima kasih. Salam guru penggerak.